Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfil Metunafiah dengan ujung NIM 48. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya dengan judul Analisis Kelayakan Isi Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP atau MTS Kurikulum Merdeka menggunakan teori Greene-NPT untuk pemenuhan UAS mata kuliah telah kurikulum dan buku teks. Berikut adalah identitas buku yang saya gunakan untuk analisis kali ini. Judul buku ini adalah Buku Bahasa Indonesia SMP kelas 7 yang dikarang oleh Rahma Subarna, Sofi Dewayani, dan Si Erni Setiawati yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan penerbit Pusat Kurikulum dan Pembukuan dan jumlah buku 12 ditambah 220 halaman. Sebelum kita masuk mengenai teori dan hasil analisis, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu buku teks. Menurut Haifa Afifah pada tahun 2014, buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku ajar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu dengan maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Buku teks bahasa Indonesia juga tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk membentuk keterampilan berbahasa siswa, baik dalam aspek membaca, menulis, berbicara, dan juga mendengarkan. Pada dasarnya, pada proses pembelajaran, buku teks merupakan hal yang terpenting bagi peserta didik. Semakin baik kriteria buku teks yang menjadi acuan, maka semakin baik pula proses pembelajaran akan berlangsung. Nah, menurut Greene-NPT dalam tarigan, telah menyusun kriteria buku teks yang berkualitas yang terdiri dari 10 kriteria. Yang diantaranya yaitu, yang pertama, buku teks haruslah mampu menarik minat siswa yang mempergunakannya. Yang kedua, buku teks haruslah mampu memberikan motivasi kepada para siswa yang memakainya. Yang ketiga, buku teks haruslah mampu memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Yang keempat, buku teks seyogyanya lah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik yang sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Yang kelima, buku teks isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Yang keenam, buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Yang ketujuh, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak biasa agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Yang kedelapan, buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. Yang kesembilan, buku teks haruslah mampu memberi pemantapan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Kemudian yang ke-10, buku teks haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Nah, berdasarkan 10 indikator di atas, penulis mengambil 5 dari 10 aspek tersebut untuk menganalisis buku teks bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka kelas 7 ini. Yang diantaranya, yang pertama yaitu buku teks harus mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Yang kedua, buku teks haruslah mampu memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Yang ketiga, buku teks seyogyanya lah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik yang sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Yang keempat, buku teks isinya harus berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Yang kelima, buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan para siswa yang memakainya.
Dalam analisis kali ini, penulis menganalisis buku teks menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah metode mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka. Metode ini dilakukan dengan cara membuat angket wawancara dan menyebarkannya kepada siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Tulung Selapan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data yang akurat dan objektif. Angket yang disebar berupa angket terbuka dan angket tertutup yang terdiri dari pernyataan dengan skala Likert dan juga pertanyaan wawancara. Setelah memperoleh data-data yang diperlukan dan menganalisis data tersebut, penulis menemukan hasil dari 5 indikator yang penulis ambil. Yang pertama, buku teks haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Dapat dilihat dari diagram tersebut, hasil analisis dari data yang didapat, diperoleh data yang menyatakan bahwa 6 dari 10 siswa sangat setuju bahwa buku teks bahasa Indonesia memberikan motivasi kepada mereka untuk belajar bahasa Indonesia, sedangkan 4 lainnya menyatakan setuju. Dan dari hasil wawancara, diketahui bahwa hal yang memicu motivasi para siswa adalah materi dan visual dari bukunya yang menarik, dan juga terdapat banyak teks dan cerita inspiratif di dalamnya yang membuat mereka ingin belajar lebih banyak dan tidak merasakan bosan. Hasil analisis yang kedua, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Berdasarkan hasil angket, diperoleh sebanyak 90% atau 9 siswa memilih sangat setuju bahwa di dalam buku teks tersebut terdapat banyak ilustrasi-ilustrasi yang menarik dan bermanfaat untuk membantu para siswa untuk memahami materi-materinya. Kemudian dari hasil wawancara, diketahui bahwa siswa merasa sangat terbantu dan juga termotivasi dalam belajar melalui ilustrasi yang termuat di dalam buku teks. Contohnya pada bab 1 terdapat materi mengenai tes deskripsi yang dalam buku itu terdapat ilustrasi yang sesuai dengan teksnya yang menarik perhatian siswa untuk membacanya. Kemudian pada bab 2 terdapat cerita bergambar yang membuat siswa lebih bersemangat untuk membaca. Kemudian pada bab 3 terdapat ilustrasi yang melengkapi materi mengenai teks prosedur dan masih banyak ilustrasi lainnya. Kemudian yang ketiga, buku teks seyogianya lah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik yang sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Dari hasil perolehan data, didapat bahwa sebanyak 60% siswa mengatakan sangat setuju bahwa buku teks sudah cukup mempertimbangkan aspek linguistik yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Lalu, dari hasil wawancara dengan para siswa, tidak didapatkan data-data tentang istilah yang membuat siswa kesulitan. Hal ini juga dibantu oleh penjelasan guru yang jelas saat menerangkan materi. Kemudian yang keempat, buku teks haruslah berhubungan erat dengan mata pelajaran lain. Dari perolehan data, sebanyak 60% siswa menyatakan setuju, 30% yang sangat setuju, dan 10% kurang setuju mengenai pernyataan bahwa buku teks ini berhubungan dengan pelajaran lain. Dari hasil wawancara, siswa menyatakan setuju bahwa buku teks ini berkaitan dengan mata pelajaran lain, seperti terdapat kosakata, bahasa Inggris. Kemudian pada bab 3, terdapat materi teks prosedur yang menyinggung tentang kesehatan. Pada bab 4, yang berkaitan dengan pelajaran IPA, yaitu tentang menanam pohon dan merawat lingkungan, dan juga yang lainnya.
Kemudian, indikator yang kelima, yaitu buku teks, haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa yang memakainya. Dari hasil data, diperoleh sebanyak 80% siswa menyatakan sangat setuju dan 20% setuju. Kemudian, dari hasil wawancara, diketahui bahwa buku teks ini dapat menghargai perbedaan pribadi siswa, yaitu melalui kegiatan atau latihan soal dan juga pembelajaran yang beragam seperti diskusi dengan teman, bertukar pikiran, tugas individu, dan sebagainya. Hal ini mampu membuat siswa lebih mengeksplorasi banyak gaya belajar dan meningkatkan kreativitas. Dan ini juga memberikan keluasan bagi siswa. Berdasarkan perolehan data dan hasil analisis dari beberapa aspek yang telah dikaji, penulis menyimpulkan bahwa buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 Kurikulum Merdeka karya Rahma Subarna ini telah memenuhi kriteria dan layak untuk disebarkan dan dipergunakan oleh siswa. Buku ini telah memuat aspek-aspek kelayakan buku teks berdasarkan teori Greene and Picky. Buku ini cukup berhasil memotivasi siswa untuk belajar, membuat ilustrasi-ilustrasi yang menarik, mempertimbangkan aspek linguistik, berkaitan dengan beberapa mata pelajaran lain, dan juga dapat menghargai perbedaan pribadi siswa. Namun, penulis juga merasa bahwa buku ini masih mempunyai banyak ruang untuk dilakukan pengembangan dan perbaikan dalam beberapa aspek. Baik, itulah hasil dari analisis yang saya dapatkan dari menganalisis buku teks Bahasa Indonesia kepada siswa-siswi SMP Negeri 6 Tulung Selapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.